Shalom, selamat pagi sahabat. Kita jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi dengan judul Dampak Selalu Memuji Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Sahabat, satu pertanyaan membuka renungan kita pagi ini. Kapan terakhir sahabat memuji Tuhan? Mungkin ada banyak di antara orang percaya yang menjawab, terakhir memuji Tuhan adalah ketika mengikuti ibadah di hari Minggu. Itu berarti ketika di luar jam-jam ibadah, mereka tak pernah memuji Tuhan. Sahabat, terkadang kita tidak secara rutin memuji Tuhan. Bukankah itu ironis sekali? Apakah kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita itu hanya dinyatakan pada saat jam-jam ibadah saja? Bukankah setiap saat, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan? Jika pagi ini kita masih bisa melihat matahari terbit, kita masih bisa menghirup udara yang segar dan bernafas, bahkan jika hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas dengan tubuh kita yang sehat, mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah, kita bisa berangkat beribadah, lalu kita juga bisa ke kantor atau ke tempat kerja dengan selamat tanpa ada halangan. Bukankah semuanya itu karena anugerah Tuhan? Tuhan yang menolong, memelihara dan menyertai kita. Sahabat, mengapa kita harus memuji Tuhan di segala waktu? Mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan di segala waktu karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita tiada pernah berkesudahan. Seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kasih dan kebaikan Tuhan tak berkesudahan. Ia selalu ada untuk kita. Seringkali kita memuji-muji Tuhan hanya saat dalam keadaan baik saja. Namun begitu terbentur masalah, kesukaran, atau pergumulan hidup yang berat, kita tidak mau lagi memuji Tuhan. Sahabat, mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Jangan hanya karena masalah, lalu kita bersungut-sungut kecewa, dan akhirnya berhenti memuji Tuhan. Sahabat terkasih, iman Kristiani tidak dapat dipisahkan dari pujian. Dalam setiap ibadah, aspek pujian selalu mendapat porsi cukup banyak selain pemberitaan firman Tuhan. Memuji Tuhan seharusnya menjadi bagian hidup orang percaya sehari-hari, atau memuji Tuhan adalah gaya hidup orang percaya. Jadi aneh jika ada orang Kristen tapi tidak suka memuji Tuhan. Maka kekristenannya patut dipertanyakan. Orang Kristen yang normal pasti suka memuji Tuhan, bukan hanya saat senang atau sukacita saja, namun di dalam segala keadaan. Daud berkata dalam Mazmur 34 ayat yang kedua, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 164 ditulis, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah sahabat, pertanyaan buat kita, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Saat kita memuji Tuhan, Dia akan melawat kita, karena Dia bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Kata bersemayam di dalam Mazmur 22 ayat 4 berarti duduk, tinggal, dan berdiam. Puji-pujian kita merupakan singgasana tempat Tuhan berdiam dan bertahta. Saat kita memuji-muji Tuhan, Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Jadi seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi-situasi yang ada. Karena itu katakan kepada jiwa kita, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Sahabat, saat kita memuji-muji Tuhan, Dia akan bertindak melepaskan kita dari kesesakan.
seperti yang ditulis dalam Mazmur 54 ayat yang ke-9. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Lukas 1 ayat 71, melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Memang sahabat, mata jasmani kita tidak melihat, tapi percayalah dengan mata iman bahwa saat kita memuji Tuhan, maka Dia akan berperang ganti kita. Memuji Tuhan adalah tindakan yang wajar bagi orang percaya. Kita tidak perlu menjadi worship leader atau kursus vokal terlebih dahulu agar bersuara bagus dan barulah kita bisa bernyanyi bagi Tuhan atau memuji Tuhan. Sebab memuji Tuhan adalah ekspresi yang keluar dari hati, yang terdalam. Ketika seseorang mengagumi Tuhan sebagai respons atau atas kebaikan Tuhan. Tanpa kekaguman, memuji Tuhan hanya akan menjadi suatu kewajiban atau rutinitas yang dipaksakan. Sedangkan rasa kagum itu pasti lahir dari kerendahan hati dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hidup kita. Itulah sebabnya sahabat, memuji Tuhan di tengah pencobaan dan penderitaan terkadang seringkali terasa sulit kita lakukan. Namun jika kita terus melatih diri untuk selalu memuji Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan untuk memuji Dia apapun keadaan kita. Seperti Daud yang memuji Tuhan bukan hanya sekali, tapi 7 kali dalam sehari. Ketahuilah sahabat, bahwa memuji Tuhan adalah pelayanan langsung yang kita tujukan kepada Tuhan. Maka dari itu, tanpa kerendahan dan kemurnian hati, pujian kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sahabat, mari hiduplah senantiasa dalam puji-pujian, bahkan ketika kita diizinkan Tuhan berada dalam keadaan tersulit sekalipun. Karena saat kita melakukannya, Tuhan akan hadir dan kehadirannya pasti disertai dengan hadiratnya yang penuh kuasa. Ingat sahabat, memuji Tuhan adalah perintah yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Sebab kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan sahabat, demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya dapat membawa satu semangat yang baru lagi untuk kita bangkit dari keterpurukan kita bersyukur, kita kembali akan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita mengagumi karyanya, kita mengagumi pribadinya, dan itu yang ketika timbul dari dalam hati akan mendorong kita untuk kita memuji-muji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun, mari belajar untuk kita memuji Tuhan. Ingat sahabat, Dia bertahta di atas pujian. Dan ketika Dia bertahta di atas pujian, ada kuasa yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk suara, untuk mulut yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kehidupan kami, karena tujuan Tuhan menciptakan kami adalah untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Begitu indah kami dengar. Kami disadarkan kembali bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami mau selalu memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memuji-muji Engkau Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami mengagumi pribadi-Mu, kami mengagumi karya-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Berikan roh puji-pujian atas hidup kami. Taruh roh puji-pujian itu atas diri kami Tuhan. Dan biar segala pujian hanya bagi Engkau. Mulut kami, hati kami, seluruh hidup kami ini kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.